بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang pakaian atau libas. Maka kita lanjutkan hadis 397. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع membuat khataman cincin min dahab dari emas. Fakana maka adalah beliau yaj'alu meletakkan fassahu mata cincinnya fi batini kaffih pada bagian dalam telapak tangannya. Idza labisah apabila memakainya. Fasana'an nasu maka orang-orang membuat kadzalika seperti itu, yaitu cincin dari emas. Thumma kemudian innahu sesungguhnya Nabi jalasa duduk alal mimbar, di atas mimbar. Fanaza'ah lalu Nabi mencabut cincin tadi. Wa qala dan beliau mengatakan, inni sesungguhnya aku dulu albasu memakai hadzal khatama cincin ini yaitu emas, wa aj'alu dan saya letakkan fassahu mata cincinnya min dakhil di dalam yaitu dalam telapak tangan. Farama bih lalu Nabi melempar cincin emas tadi. Thumma qala kemudian bersabda, wallah demi Allah la albasuhu aku tidak akan menggunakan cincin emas abada selama-lamanya. Fanabadha maka melempar annasu para manusia yaitu sahabat khawatimahum cincin-cincin mereka. Wa fi lafdhin dalam lafal yang lain ja'alahu Nabi meletakkan cincin tadi fi yadihil yumna pada telapak tangannya yang kanan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ada cincin emas, ada cincin perak. Yang boleh untuk laki-laki adalah cincin perak. Cincin emas hanya boleh untuk perempuan. Nah, dalam hadis ini disebutkan Nabi dulu pernah memakai cincin emas. Berarti ini adalah di awal Islam ketika belum dilarang cincin emas untuk para laki-laki. Maka begitu Nabi pakai cincin emas, para sahabat saking cintanya kepada Nabi, mereka semuanya ambil cincin emas pada pakai masing-masing. Nah, kemudian Rasulullah ingin menghentikan adat ini. Ini adat laki-laki pakai cincin emas ini harus dihentikan. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara beliau menghentikan sangat cerdas. Beliau naik mimbar, mungkin pas khutbah Jumat atau pas apa, pokoknya pas kumpulnya orang banyak. Nah, maka beliau ambil cincin emasnya. Beliau katakan, ini dulu saya pakai cincin emas ini. Tapi sekarang saya tidak akan memakai selama-lamanya karena sudah diharamkan oleh Allah. Kemudian beliau letakkan. Nah, maka seluruh para sahabat langsung ambil cincin-cincin mereka, langsung mereka letakkan semuanya. Ini ketaatan para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pikir panjang, tidak pakai protes, tidak pakai banyak tanya, langsung praktekkan sunnah Nabi. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Nabi membuat cincin untuk beliau pasang di tangan kanan. Menunjukkan dua hal. Bahwasanya menggunakan cincin adalah sunnah Nabi. Tapi para ulama berselisih pendapat. Apakah sunnah Nabi secara mutlak? Pendapat yang saya pilih adalah
bahwa menggunakan cincin bagi laki-laki bukanlah sunnah secara mutlak, tetapi sunnah apabila diperlukan. Karena dulu-dulu Nabi tidak pakai cincin. Begitu Nabi nulis surat kepada raja-raja kafir, maka diberitahu oleh para sahabat, ya Rasulullah, raja-raja itu kalau dikasih surat tanpa stempel nggak akan diterima. Maka Rasulullah pakai cincin. Cincin fungsinya untuk stempel surat, karena di sini tertulis Muhammad Rasulullah. Nah, sehingga stempelnya untuk tanda surat tadi ini dari Muhammad Rasulullah. Maka dulu-dulu Nabi nggak pakai cincin. Kapan pakai cincin? Ketika perlu. Nah, berarti sunnah pakai cincin adalah ketika perlu. Kalau tidak perlu, maka tidak sunnah untuk pakai cincin. Ini pendapat yang saya pilih. Maka panjenengan melihat tidak ada cincin pada tangan saya. Kenapa? Karena saya meyakini tidak termasuk sunnah kalau tidak dibutuhkan. Nah, saya termasuk yang nggak butuh. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa fi batini kaffih, mata cincinnya oleh Nabi ditaruh di dalam. Beda dengan rata-rata orang, mata cincin atau mata akik kan di luar. Nah, mata cincinnya itu berada di dalam. Okay? Karena tujuannya untuk stempel tadi. Nah, begini. Kalau stempel begini kan susah. Lebih bagus begini. Nah, maka di dalam. Sehingga siapa yang pakai cincin, kemudian matanya ditaruh di dalam, dengan niatan karena cinta kepada Nabi SAW, maka dia dapat pahala karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi jalasa alal mimbar, duduk di atas mimbar. Nabi kalau khutbah Jumat itu tidak duduk di atas mimbar, tetapi berdiri. Duduknya hanya istirahat saja, dan di awal saja. Awal datang ke masjid duduk di atas mimbar, kemudian muadzin mengumandangkan azan. Nah, begitu ceramah berdiri. Maka zahir kata-kata ini, Nabi duduk di atas mimbar lalu mencabutnya lalu bersabda, ini menunjukkan bahwa tampaknya bukan khutbah Jumat, tapi khutbah yang lain. Okay? Yang penting pas kumpul banyak sahabat Nabi SAW. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan fi yaminihi, fi yadihil yumna. Nabi taruh cincin pada tangan kanan. Ini yang sahih dari Nabi SAW. Adapun hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi pakai cincin tetapi di tangan kiri, hadisnya tidak mahfuz alias tidak sahih. Rasulullah pakainya pakai apa? Tangan kanan. Tapi para ibu-ibu yang pakai cincin, silahkan. Tangan kanan boleh, tangan kiri juga boleh. Karena Nabi memakai pada tangan kanan, tapi beliau tidak mewajibkan. Yang pakai cincin wajib di tangan kanan, enggak. Makanya beberapa sahabat Nabi pakai cincin di tangan kiri. Misalnya cucu Nabi sendiri, Hasan bin Ali, pakai cincin di tangan kiri. Demikian juga Imam Malik rahimahullah, pakai cincin di tangan kiri. Nah, maka para ulama memahami bahwa cincin di tangan kiri bukan satu larangan, silahkan. Tapi siapa yang pakai cincin di tangan kanan, niatannya karena cinta dengan Nabi sehingga meniru Nabi, dia dapat pahala karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian, fassahu, mata cincin Nabi. Tulisannya apa mata cincin Nabi? Tulisannya adalah Muhammadun Rasulullah. Muhammadnya di atas, bawahnya Rasul, bawahnya lagi Allah. Adapun riwayat yang mengatakan Allah di atas, Allah, kemudian Rasul, kemudian Muhammad, ini tidak sahih riwayatnya. Namanya tulisan, itu urutannya dari atas, Muhammad Rasulullah. Adapun riwayat yang mengatakan nulisnya dari bawah Muhammad Rasulullah, itu riwayat tujuannya maksudnya bahwa tulisan Allah itu diataskan, jangan dibawahkan. Karena Allah derajatnya apa? Tinggi. Tapi karena sanadnya tidak sahih, tidak bisa kita yakini kebenarannya. Sehingga seandainya ada orang pakai cincin tulisannya Bismillah, maka Bismi atas, Allah bawah, nggak apa-apa. Tapi dibalik juga nggak apa-apa. Bismillah, Allahnya di atas juga nggak apa-apa. Para ulama yang memakai cincin, rata-rata mereka di cincinnya ditulisi nasihat-nasihat. Cincinnya Sayyidina Umar, tulisannya adalah
kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukuplah kematian sebagai nasihat wahai Umar. Maka beliau kalau sedang merasa pengen dinasihati, beliau lihat cincinnya, dibaca sendiri. Cukuplah mati sebagai nasihat untuk kamu wahai Umar. Nah, maka semangat lagi untuk ibadah. Karena diingatkan kematian. Kamu akan mati, maka ibadah sebelum mati. Sebagian orang ada yang cincinnya itu bertuliskan saufa yang akan berlalu. Maka setiap kali dia dapat musibah, dia baca tulisan di cincinnya, saufa yang akan berlalu. Maka hatinya jadi tenang. Di musibah apapun dia alami, dia baca tulisan cincin, saufa yamdi. Sakit, saufa yamdi. Istri mati, saufa yamdi. Karena habis itu nikah lagi. Rumah terbakar, saufa yamdi, karena akan ada tempat tinggal lagi. Nah, maka segala musibah pasti apa? Saufa yamdi. Banyak sekali tulisan-tulisan pada cincin-cincin para ulama. Saya pernah mengumpulkannya dalam satu tulisan, kalau tidak salah saya kasih judul Muqtatafat Syiar A'lamin Nubala. Nah, ini. Nah ini Naqshul Khatam, ukiran pada cincin para ulama. Imam Malik punya cincin, tulisannya adalah Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah dan Allah sebaik-baik pengurus. Maka apapun musibah, beliau baca tulisan Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu punya cincin, tulisannya amantu billadzi khalaqa fasawwa. Saya beriman kepada zat yang telah menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Imran bin Husain sahabat Nabi punya cincin, tulisannya patung manusia memakai pedang. Apakah boleh patung manusia untuk ukiran cincin? Boleh, asalkan tidak ada kepalanya. Jadi misalnya badan bawa apa? Pedang, tapi tanpa kepala, tidak ada masalah. Karena kalau sudah tidak ada kepalanya, tidak disebut sebagai makhluk bernyawa. Monggo. Kalau itu adalah gambaran tangan, maka tidak boleh. Tapi kalau foto, potret, maka nggak ada masalah. Karena foto itu bukan menyerupai makhluk Allah, tapi itu makhluk Allah betulan yang kita tetapkan gambarnya pada kertas. Kalau menggambar, nggak boleh. Termasuk. Lah tergantung dari gambar atau dari foto. Kalau dari gambar nggak boleh. Kalau dari foto silahkan. Kecuali kalau untuk anak-anak, maka dimaafkan. Kemudian saya lanjutkan ya. Ibnu Sirin, tulisan cincinnya adalah namanya Abu Bakar. Nah, maka kalau saya pakai cincin tulisan Abu Zaiban, nggak ada masalah. Al-Mahdi, ini seorang khalifah. Dia punya cincin tulisannya Allah thiqatu Muhammad wa bihi yu'min. Allah adalah pedomannya saya, yaitu nama saya Muhammad, dan dia iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i juga begitu tulisannya. Kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi, kalau tulisannya ada Allahnya, dilepas. Kenapa? Adab terhadap tulisan Allah jangan dibawa ke tempat yang najis atau yang kotor. Nanti khawatir najisnya nempel pada tulisan Allah. Ini nggak sopan. Maka dilepas dulu.
Kalau khawatir hilang, kalau ditaruh di luar, maka dimasukkan di kantong, nggak apa-apa. Yang penting dimasukkan di dalam. Kemudian ada lagi Ibrahim bin Ayyub. Ini seorang ulama ahli ibadah. Tulisan cincinnya adalah Thabatal hubbu wa dama wa 'ala Allahi tamam. Al-Junaid punya cincin, tulisannya in kunta ta'muluh fala ta'manuh. Kalau kamu berangan-angan terhadapnya, kamu tidak akan aman terhadapnya. Al-Mustanjid billah punya cincin, tulisannya man ahabba nafsahu amila laha. Siapa yang cinta kepada dirinya sendiri, dia pasti akan sungguh-sungguh beramal untuk kejayaan dirinya, yaitu keberuntungan di akhirat. An-Nasir lidinillah punya cincin, tulisannya rajai minallahi afuh. Yang saya harapkan dari Allah adalah dimaafkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah beberapa contoh cincin para ulama yang saya kumpulkan di dalam satu kitab yang belum selesai saya tulis dengan judul Muqtatafat Siyar A'lamin Nubala wa Tarikhil Islam. Ini adalah beberapa hal yang menarik yang saya baca dari dua kitab. Kitab pertama kitab Siyar A'lamin Nubala, kitab kedua kitab Tarikh Al-Islam. Ini dua kitab yang paling saya sukai untuk tahun ini untuk saya baca. Jadi sehari-hari baca dua kitab ini. Ya, karena apa? Isinya menarik sekali. Baik, kita lanjutkan. Hadis 398. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang an lubsi, dari memakai al-hariri sutra, yaitu untuk laki-laki. Illa hakadha, kecuali seperti ini. Wa rafa'a, dan mengangkat lana, kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isba'ihi, kedua jarinya. Jari apa? As-sababah, jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Wali Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir, dari memakai sutra, illa maudi'a, kecuali tempat isba'ini, dua jari, maksudnya selebar dua jari, au thalathin, atau tiga jari, au arba'in, atau empat jari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, laki-laki haram pakai sutra. Kalau nekat berarti berdosa karena haram. Yang kedua, sutra yang sedikit untuk hiasan bagi baju laki-laki diperbolehkan. Sedikitnya berapa? Lebarnya maksimal 4 jari. 2 jari boleh, 3 jari boleh, 4 jari boleh. Contohnya apa? Contohnya di pinggiran-pinggiran. Nah, ini baju ada pinggirannya kan? Ini lebarnya 4 jari. Maka ujung sini dikasih lapisan sutra. Boleh. Karena sutra itu biasanya apa? Licin. Nah, sehingga nanti kalau ada kotoran-kotoran mudah dicuci. Licin apa, pinggir ini biasanya kan cepat kotor sini nih. Nah, dikasih sutra supaya apa? Nanti cucinya lebih mudah. Boleh. Atau di bagian leher nih. Ini kan lebarnya dikit nih. 2 jari atau 3 jari nih. Nah, maka ini pakai sutra boleh. Atau bagian depan nih biasanya. Nah, ini pakai sutra boleh. Karena ini lebarnya cuma 3 jari. Atau bagian atas dari apa ini? 1, ini 2 jari. Maka yang begini-begini dikit-dikit ini boleh. Tapi kalau sutra secara umum maka tidak boleh bagi laki-laki. Karena itulah para ulama mengambil kesimpulan, kadang-kadang sedikit itu dimaafkan. Tidak semua yang sedikit dimaafkan, tidak. Tapi kadang-kadang sedikit itu apa? Dimaafkan. Contoh darah. Menurut mayoritas para ulama, darah itu najis. Tetapi kalau sedikit gimana? Dimaafkan. Panjenengan sholat, kemudian ada nyamuk datang, mengganggu, akhirnya dipukul, keluar darah. Ini sholatnya batal atau tidak? Tidak. Kenapa? Dimaafkan. Atau panjenengan sedang sholat, kemudian mimisan. Panjenengan bawa tisu, ambil tisu. Tisunya masukkan di kantong. Najis enggak seperti ini? Dimaafkan. Karena darahnya sedikit dan darah kita sendiri. Kalau itu adalah darahnya orang lain, maka tidak boleh.
Jadi misalnya orang sebelah kita mimisan, kemudian kita sedang sholat nyadai mimisan dia. Nah ini nggak boleh. Kalau kita sendirian mimisan, kita tadai gini, nggak apa-apa. Kenapa? Milik kita sendiri. Memang keharusan kita untuk menjaga diri. Kalau milik orang lain, ya urusan dia, bukan urusan kita. Kemudian kita lanjutkan hadis. Sudah selesai ternyata. Kita masuk pada kitabul jihad. Sebelum masuk pada kitabul jihad, maka ada mukaddimah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa jihad hukumnya adalah fardu kifayah. Wajib kifayah. Maksudnya fardu kifayah, kalau sudah dilakukan oleh sebagian umat Islam dan sudah mencukupi, maka yang lain-lain tidak wajib untuk melakukan jihad. Misalnya diperlukan ada 1.000 orang untuk jihad, sudah ada berangkat 1.000 orang, yang lain-lain tidak berangkat, silahkan. Kenapa? Sudah dicukupi. Itu namanya apa? Fardu kifayah. Kifayah artinya cukup. Apa dalilnya fardu kifayah? Dalilnya kita temukan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Tidak sepantasnya orang-orang beriman berangkat perang semuanya. Maka kenapakah tidak ada orang-orang yang sekelompok orang dari mereka yang tafaqquh fid din, mempelajari agama dengan sungguh-sungguh. Jadi Allah mengatakan kalau ada perang itu jangan semuanya ikut perang. Tapi ada yang berangkat perang, ada yang berangkat untuk sungguh-sungguh belajar agama. Karena Islam tegak dengan dua. Satu, tegak dengan sinan, senjata, yaitu perang. Yang kedua, tegak dengan bayan, yaitu penjelasan atau ilmu. Seandainya semua umat Islam perang, tapi ilmu agama nggak pernah dipelajari, akan hancur umat Islam. Atau sebaliknya, semua umat Islam mempelajari ilmu agama, tapi perang nggak dilakukan, hancur umat Islam. Tegaknya dengan dua ini, sinan sama bayan, senjata sama ilmu atau penjelasan. Tetapi meskipun fardu kifayah, wajib bagi kita per individu ini untuk meniatkan jihad. Saya ulangi lagi, meskipun fardu kifayah, wajib bagi kita umat Islam per individu untuk meniatkan jihad. Dalilnya apa? Mari kita lihat. Man mata, barang siapa yang mati, walam yaghzu, belum pernah perang, walam yuhaddits nafsahu bi ghazwin, belum pernah meniatkan dalam dirinya untuk perang, mata ala syu'batin min nifaq, dia mati di atas cabang kemunafikan. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, maka harus melakukan perang atau meniatkan perang. Nah, di Indonesia sekarang kita tidak temukan adanya perang fisik dengan orang-orang kafir. Berarti bagaimana? Niat perang. Niat itu bukan berangan-angan, bukan. Ya Allah, jadikanlah, munculkanlah perang di Indonesia. Enggak. Kita minta sama Allah sejahtera. Ya Allah, berilah sejahtera. Tetapi seandainya ada perang, maka sudah kita niatkan, saya akan ikut perang melawan orang-orang kafir. Nah, maka siapa yang belum pernah niatan perang, malam ini, detik ini diniatkan. Dalam hati diniatkan, kalau ada perang, saya perang. Kalau wajib perang, maka apa? Perang. Sehingga karena sudah kita niatkan begitu, kalau kita mati, matinya tidak di atas cabang kemunafikan. Mau Pak? Tentang apa? Hijrah gimana? Nah, kalau itu beda lagi. Kalau itu adalah hijrah dari Mekah kepada Madinah. Itu sudah tidak ada lagi. Kenapa tidak ada? Karena
Mekah sudah menjadi negara Islam. Sampai kiamat tidak akan berubah, tetap jadi negara Islam. Nah, terus orang-orang Mekah yang pengen hijrah gimana? Diganti dengan dua amal tadi. Jihad sama niat. Niat ini bukan niat jihad, bukan. Niat kebaikan dalam semua amal. Ngaji seperti ini, niatnya apa? Kebaikan, cari pahala. Apalagi ngasih snack seperti ini, niatnya apa? Kebaikan, cari pahala. Kayaknya semua aktivitas kita niatkan apa? Kebaikan, cari pahala. Itu maksudnya, bukan niatan jihad, bukan. Jihad itu sendiri, niat itu sendiri. Maksudnya niat kebaikan. Baik, kemudian jihad ada dua macam. Yang pertama jihad tolak. Yang kedua jihad dafa'. Jihad tolak adalah jihad memburu orang-orang kafir. Ini negara Islam kirim ke negara kafir untuk perang. Caranya bagaimana? Datang ke negara kafir, dikasih peringatan. Masuk Islam atau perang. Kalau tidak mau masuk Islam, kita perang. Kalau mereka masuk Islam, alhamdulillah. Nggak usah perang, kita sudah bersaudara. Tapi kalau tidak mau masuk Islam, perang. Nah, itu namanya apa? Jihad tolak. Yang kedua, jihad dafa'. Jihad untuk membela diri. Indonesia diserang oleh Belanda. Nah, wajib kita jihad melawan mereka. Namanya apa? Dafa'. Demikian juga ketika Jepang datang ke Indonesia, Belanda datang ke Indonesia, atau nanti anggaplah Amerika datang ke Indonesia, wajib orang Indonesia untuk perang melawan mereka. Ini namanya jihad dafa'. Nah, sebagian orang mengatakan jihad yang ada cuma satu macam, jihad dafa' saja. Ini batil seperti ini. Rasulullah juga mengajarkan jihad tolak, jihad memburu dengan mengirim ke negara orang-orang kafir. Buktinya Rasulullah pada tahun 9 Hijriah, diingat-ingat deh, 9 Hijriah, Rasulullah melakukan perang namanya perang Tabuk. Nah, perang Tabuk ini berangkat dari Madinah menuju ke Tabuk. Tabuk tempat orang-orang kafir di sana. Maka inilah dalil bahwasanya jihad tolak itu ada. Yang mengatakan tidak ada jihad tolak itu tiada lain, dia ingin menghapus syariat jihad dari umat Islam. Jihad hanya ketika terpaksa, ketika diserang saja. Ngawur itu. Enggak begitu. Kalau umat Islam punya kekuatan, maka umat Islam menyebarkan Islam ke semua negara kafir. Datang ke Amerika, datang ke Eropa, sebarkan Islam. Kalian harus masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, kami perang. Kami perangi kalian. Nih, begitu. Tujuannya bukan haus darah, bukan. Tapi ingin menyelamatkan manusia dari api neraka. Karena kalau mereka masih kafir, sampai mati kafir, nanti kekal di neraka, na'udzubillah. Nah, umat Islam ini umat yang kasih sayang, pengennya semua manusia masuk surga bersama-sama. Maka disuruh masuk Islam supaya masuk surga bersama-sama. Kemudian jihad ada 3 macam. Ada jihad bin nafsi, dengan nyawa. Ada jihad bil mali, dengan harta. Ada jihad bil lisani, dengan lidah. Jihad dengan nyawa, berarti kita datang dengan raga kita ke medan jihad. Perang sampai mati. Merelakan nyawa kita untuk Allah. Jihad dengan harta, berarti kita membawa harta kita untuk perang. Bawa pedang kalau zaman dulu, bawa tank kalau zaman sekarang, bawa bom dan sebagainya. Tapi jangan ngebom di Indonesia, ngebom di tempatnya orang kafir yang melawan umat Islam. Misalnya Afghanistan perang dengan Amerika saat itu, berarti memerangi Amerika, ngebom ke Amerika, jangan ngebom di negara Indonesia, nggak benar. Indonesia ini tempatnya orang-orang Islam. Yang ketiga adalah jihad dengan lisan, dengan lidah, seperti yang saya lakukan ini dengan lidah. Maka karena di Indonesia tidak ada jihad dengan nyawa, tidak ada jihad dengan harta, yaitu membackup jihad nyawa tadi, maka jihad kita adalah bil lisani, dengan lidah. Apakah ada dalilnya? Ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jahidul musyrikin, jihadilah orang-orang musyrik, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan nyawa kalian, wa alsinatikum, dan lidah kalian." Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka
Dari sisi ini, jihad bisa dibagi tiga, jihad nyawa, harta, dan lidah. Baik, kita baca satu hadis saja, karena waktu membatasi kita. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyami, pada sebagian hari beliau, allati yang laqiya fiha, beliau berjumpa pada hari-hari tadi, al-aduwa, kepada musuh. Intadhara, beliau menunggu, hatta, sehingga, idza, ketika, malat, tergelincir, asyamsu, matahari, qama, beliau berdiri, fihim, di tengah-tengah mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu penyerangan musuh yang bagus adalah setelah sholat duhur. Jadi nunggu tergelincir matahari, sholat duhur, selesai, perang. Kenapa? Karena setelah sholat duhur sudah didoakan oleh banyak umat Islam. Ini yang berangkat perang, mereka berdoa. Yang tidak perang, mereka pasti juga berdoa. Ya Allah, selamatkanlah teman-teman kami yang berangkat tadi jihad. Nah, karena sudah didoakan, maka insya Allah menang. Tapi waktu duhur ini adalah waktu pilihan yang kedua. Yang lebih utama lagi adalah menyerang setelah subuh. Rasulullah kebiasaannya berangkat malam hari. Kenapa? Supaya nggak ketahuan oleh musuh. Kemudian berada di dekat kampung yang akan diserang. Setelah itu menunggu subuh. Kalau sudah adzan subuh, sholat subuh, beliau serang kampung tadi. Kemudian, faqala, lalu beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, la tatamannau, janganlah berangan-angan, liqa'al adu, berjumpa dengan musuh, wasalullah, dan mintalah kepada Allah, al-afiyah, sejahtera. Fa'idha, maka apabila laqitumuhum, kalian berjumpa dengan mereka, fasbiru, maka sabarlah. Wa'alamu, dan ketahuilah, annal jannah, bahwasanya surga, tahta, di bawah, dhilalis suyufi, naungan-naungan pedang. Hadis ini menunjukkan sebelum dilakukan perang, hendaklah panglima perang memberikan semangat dan ceramah. Rasulullah sebagai panglima perang, beliau kasih tausiah, wahai manusia, jangan berangan-angan ketemu musuh. Tapi kalau sudah ketemu, jangan lari. Dan hadis ini menunjukkan tidak boleh kita berangan-angan terjadi perang. La tatamannau, tidak boleh. Mudah-mudahan Indonesia ada perang lagi supaya saya bisa melakukan syariat perang. Tidak boleh. Sekarang Indonesia aman, nyaman, tentram, PKI tidak bangkit. Nah, kita minta sama Allah, mudah-mudahan PKI nggak akan bangkit lagi. Jangan mengatakan semoga PKI segera bangkit, segera saya ikut perang. Nah, nggak boleh. Itu namanya menantang musibah. Menantang musibah nggak boleh. Ya Allah, kirimkanlah kepada saya musibah-musibah besar supaya dosa saya habis semua. Nanti saya masuk ke alam akhirat sudah tanpa dosa. Nggak boleh. Ada seorang sahabat Nabi sakit lama sekali sampai tubuhnya tidak ada dagingnya, tinggal kulit sama tulang. Dia melentrok di dalam kamar tidur gitu. Bentuknya seperti, kata sahabat Nabi, bentuknya seperti anak burung. Ya, anak burung tahu kan? Ya? Belum ada dagingnya, masih sangat sedikit sekali, nggak bisa bergerak. Maka Rasulullah bertanya, kamu itu doa apa kepada Allah seperti ini kasusnya? Maka dia mengatakan, ya Allah, apapun siksaan yang engkau akan berikan untuk saya di akhirat, kirimkan sekarang di dunia, sehingga nanti di akhirat saya sudah nggak perlu disiksa lagi. Maka Rasulullah katakan, itu doamu salah seperti itu. Doa jangan begitu, tapi apa? Salullahal afiyah. Ya Allah, saya minta sejahtera. Jadi minta supaya di dunia kasih sejahtera, akhirat juga dikasih sejahtera. Maka di dunia tidak disiksa, di akhirat juga tidak disiksa. Meskipun punya dosa, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sejahtera. Kemudian Nabi berpesan, kalau berjumpa musuh maka sabar. Sabar maksudnya nggak boleh lari. Maka kalau berjumpa dengan musuh kok lari, ini dosa besar dalam Islam. Sama dengan syirik, sama dengan zina, sama dengan mencuri, dosa besar. Nggak boleh lari, nggak boleh. Kecuali kalau tidak imbang.
Misalnya panjenengan sendiri dikeroyok 10 orang, nah, silakan lari karena nggak imbang. Tapi 1 lawan 2 tidak boleh lari. 1 lawan 2 tidak boleh apa? Lari. Di atas 2 boleh lari. Tapi kalau 1 lawan 2 nggak boleh lari. Kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah surga di bawah naungan pedang. Maksudnya dengan sebab jihad kamu mudah dapat masuk surga. Gara-gara perang kemudian mati syahid, langsung masuk surga. Kenapa? Orang mati syahid diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosanya. Kita lanjutkan. Tsumma qala, kemudian bersabdalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, munzilal kitab, yang menurunkan kitab. Maksudnya kitab-kitab suci semuanya. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Wa mujriyas sahab, dan yang menjalankan awan. Wa hazimal ahzab, dan yang menghancurkan pasukan musuh. Ihzimhum, hancurkanlah mereka. Wangsurna, dan tolonglah kami alaihim, terhadap mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa setelah ceramah jihad selesai ditutup dengan doa. Maka seandainya kita pengajian seperti ini, pengajian selesai ditutup dengan doa, nggak ada masalah. Mirip dengan ceramah jihad, ditutup dengan apa? Doa. Mirip dengan ceramah Jumat, ditutup dengan doa, nggak ada masalah. Bukan bid'ah, bukan. Bahkan guru-guru kita, para ulama-ulama kita, mereka kalau membikin kajian seperti ini, di akhir kajian juga ditutup doa biasanya. Rasulullah juga begitu. Tapi seandainya di awal majelis seperti yang saya lakukan, sebelum bermajelis kita baca doa dulu, gimana? Boleh juga, nggak ada masalah. Jadi boleh di awal majelis, boleh di akhir majelis. Semuanya dilakukan oleh para ulama kita. Saya meniru ulama yang membaca doa di awal majelis. Ada lagi ulama yang baca doa di akhir majelis. Ada lagi ulama yang baca doa di awal dan akhir majelis. Awal majelis doanya pendek, akhir majelis doanya lebih panjang. Silahkan, semuanya boleh dilakukan karena itu adalah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita rahimahumullah ta'ala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kalau ada sisa waktu dipersilahkan kalau ada pembahasan.